Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita pada topik imunobiologi hari ini, atau kali ini kita akan berbicara tentang adaptif atau acquired immunity. Kalau sebelumnya kita sudah paham atau teman-teman mahasiswa sudah paham tentang imunitas bawaan atau innate, nah sekarang yang adaptif gitu. Tentu waktu pertemuan kemarin kita sudah sempat membahas gitu kan, apa sih yang dimaksud dengan innate. Terus kemudian juga bagaimana caranya dari innate immunity atau kekebalan bawaan itu bisa mengaktifasi adaptif imun ini gitu. Maka untuk kali ini kita spesifik deh nih berbicara tentang adaptif immunity. Jadi prinsipnya yang pertama, sifat dari adaptive immunity ini dia antigen specific defense. Kalau seandainya sebelumnya yang innate, dia kan bisa berinteraksi ke any kind of triggers, any kind of antigen. Tapi kalau misalnya yang adaptive immunity, pada saat dia sudah aktif nanti, maka yang aktif nanti si adaptive immune ini, dia hanya spesifik terhadap antigen yang sama gitu. Even dengan kasus sekarang nih, katakanlah si COVID-19 gitu kan, semua orang bertanya-tanya gitu kan, pada saat antibodi yang sudah terbentuk untuk COVID-19, kalau seandainya COVID-19 bermutasi, adaptive immunity ini atau antibodinya masih akan berefek atau tidak gitu. Seperti itu, karena kita ketahui pada kondisi-kondisi virus influenza itu kan sering sekali tuh si virus bermutasi gitu kan, sehingga antibodi yang awalnya sudah muncul ternyata masih tidak adekuat untuk mutasi yang selanjutnya gitu. Maka berkaca dari pengalaman atau kondisi tersebut sama gitu kan, yang COVID-19 banyak yang menanyakan seperti itu. Karena sekali lagi berbicara tentang adaptive immunity, dia sifatnya antigen spesifik gitu. Itu satu. Terus kemudian pada saat kita berbicara tentang adaptive immunity ini, maka secara garis besar ini terbagi menjadi dua gitu. Yang pertama adalah humoral immunity atau yang bersifat humoral dan yang bersifat cell mediated. Nanti kita lihat apa sih bedanya. Sebetulnya ini kuliah kita hanya recall saja ya, karena sebelumnya tentu saya paham kalian sudah pernah mendapatkan kuliah ini. Tapi mudah-mudahan dengan kuliah hari ini, pemahaman kalian akan semakin lebih kuat, dan tentu ada beberapa hal yang baru yang saya sisipkan di sini, sehingga teman-teman mendapatkan insight baru perihal adaptive immunity ini. Apalagi nanti untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam pada kuliah imunobiologi ini gitu kan, seperti misalkan bagaimana sih si T-cell atau T-lymphocyte ini dibentuk atau terbentuk, termasuk juga B-cells, terus komponennya seperti apa, itu pada kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, kembali lagi berbicara tentang humoral immunity, tadi yang garis besar, dua garis besar dari adaptive immune ini, maka kita akan berbicara tentang B lymphocyte gitu, atau biasa yang disebut atau dikenal dengan B cells. Jadi kalau misalnya kita searching di internet atau mencari referensi-referensi, lebih dikenal sebagai B cells. Ini dia di develops in bone marrow. Bone marrow di mana sih gitu kan? Nanti kita coba sedikit recall anatomi dari sistem imun manusia. Terus kemudian B-cell ini bisa di-trigger untuk berproliferasi menjadi plasma cell. Nanti kita lihat urutannya itu seperti apa gitu ya. Nah, si plasma cells ini nantinya yang akan memproduksi si antibodi. Kemudian tentu antibodi ini akan diproduksi pada saat antigen berikatan dengan B-cell reseptornya gitu. Kemudian B-cells ini juga ternyata dia memproduksi memory cells gitu. Jadi kalau seandainya T-cells punya T-cells memory, B-cell memory juga ada gitu. Sekarang kita berbicara tentang reaksi antigen gitu ya di dalam sel imun gitu. Ini sebagai contoh, ini yang antigen berasal dari exogenous gitu. Jadi kita bisa lihat nih, ini antigen dari luar, terus kemudian kita bayangkan bahwa yang warnanya apa, ungu ya, warna ungu ini sebagai makrofag atau dendritic cells atau B cells gitu.
Nah, dia akan memfagosite si antigen. Nah, di dalam lisosom, antigen ini akan difragmented gitu dan terbentuk menjadi beberapa epitop. Pada kuliah sebelumnya juga saya sudah sampaikan yang basic immunology gitu. Saya sampaikan bahwa ini dia terfragmented menjadi epitop-epitop yang nantinya ini akan dipresentkan gitu. Jadi si makrofag ini akan mempresentkan bagian dari fragmen dari antigen yang masuk gitu, misalkan virus dia punya antigen panjang gitu kan, namun pada saat dia ingin dipresentkan ke T-cell itu nggak semuanya sepanjang-panjangnya itu yang ditampilkan, tapi paling hanya bentuk fragmen tertentu, misalkan sepertiganya, setengahnya, atau bahkan sepersepuluh dari fragmen virus tersebut gitu. Terus kemudian ini nanti akan dipresentkan ke sel surface dari makrofag, ini yang gambar kuning hijau. Nanti ini akan dipresentkan ke T-cell. Dan kemarin saya sudah sampaikan, kalau seandainya yang exogenous, dia akan membentuk MHC kelas 2 gitu. Dan MHC kelas 2 berarti kan ini dia akan berinteraksi dengan si CD4 dari T-cell. Seperti itu ya. Contohnya apa sih yang best practice yang paling baik untuk mengetahui sistem ini misalkan pada HIV AIDS gitu. Nanti kita bisa lihat tuh pada HIV AIDS juga kenapa sih CD4-nya meningkat di awal, terus kemudian pada akhirnya dia akan habis gitu, seperti itu gitu ya. Nah, berbicara tentang antigen presentations ini ada yang antigennya dari exogenous, contohnya yang saat ini kita bahas, ada juga nanti yang endogenous gitu. Karena kita jangan lupa gitu bahwa pernah kita bahas bahwa MHC kan ada MHC class 1 sama MHC class 2. MHC class 1 dia activate si CD8 T cells gitu kan, sedangkan MHC class 2 dia CD4 T cell. Dan kemudian ini antigennya yang exogenous untuk yang saat ini kita bahas. Nah, yang selanjutnya nanti ada yang endogenous gitu, seperti itu. Ini silakan dibaca sendiri karena sebetulnya tadi sudah diterangkan lebih mudah pada saat kita melihat gambar. Kemudian yang bagaimana dengan yang endogenous gitu. Nah, yang endogenous itu yang seperti apa sih gitu. Ya kita juga ketahui gitu kan bahwa kondisi-kondisi aktivasi sel imun itu kan nggak harus ada antigen dari luar, bisa saja antigennya itu dari dalam gitu. Ya seperti kita ketahui kalau seandainya katakanlah kalau seandainya sel cancer sendiri, sel cancer gitu ya, keganasan, kan tadi yang pada saat inet kalian sudah belajar gitu kan, NK sel sendiri dia bisa tuh yang dari sel cancer juga diserang gitu kan, seperti itu. Nah sekarang kita coba nih lihat kalau yang endogenous antigen itu seperti apa. Misalkan ini infected cell gitu ya, infected cell karena viral infections, dia sudah masuk nih ke nukleus gitu kan. Nah ini posisinya di dalam nukleus karena kalau endogenous itu berarti kita berbicara kalau seandainya terjadi perubahan struktur DNA di dalam nukleus itu sendiri. Sedangkan virus itu dia bisa masuk sampai ke dalam nukleus sehingga kita ketahui gitu kan banyak infeksi-infeksi virus yang pada akhirnya bisa menyebabkan suatu keganasan gitu. Karena proses si replikasi, transkripsi dan translasi itu terganggu akibat adanya infeksi virus. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Yang endogenous ini kan dia misalkan nih si viral RNA. Ini juga sama. Ini akan dipecah-pecah si RNA-nya. Dalam hal ini RNA ini akan dipecah-pecah menjadi beberapa peptides dan kemudian sama ini akan dipresentasikan di surface dari sel yang terinfeksi ini gitu kan. Terus kemudian dia akan membentuk kompleks. Kalau tadi yang exogenous itu MHC class 2, ini MHC class 1. Maka dia akan mempromote ke T cell CD8 plus T cell gitu. Ini yang cytotoxic T cells. Jadi prinsipnya seperti itu gitu. Bedanya antara kalau yang endogenous dan exogenous. Bedanya sekali lagi
Kalau yang ini kita lihat si MHC-nya, Major Histocompatibility Complex-nya, dan type of T-cell. Yang tadi CD4+, ini CD8+. Seperti itu ya, jadi sudah terbayang gitu. Kalau seandainya terjadi pemaparan antigen, baik itu eksogenus maupun endogenus. Nah, di gambar ini saya ingin memperlihatkan nih, sebetulnya ini continuing atau lanjutan dari slide pada INET yang kemarin. Kalau INET itu kan saya tampilkan gambar yang sangat sederhana. Nah, di sini slide atau gambar ini lebih informatif gitu. Misal di sini kan kita sama-sama tahu bahwa dendritic cells dari INET ini berfungsi sebagai presenting cells yang pada akhirnya dia akan mempresentkan nih ke T-cell. Sebetulnya di sini ada T-cell naif dulu, yang nanti T-cell naif dia akan differentiate nih menjadi helper T-cells atau cytotoxic T-cell. Kita start dari helper T-cell ini dulu gitu ya. Nanti ini helper T-cells dia akan yang sudah dipresentkan antigen spesifik dari dendritic cells, ini dia akan proliferate dan differentiate menjadi TH cell ini yang sudah merecognize si antigen dari dendritic seperti itu. Nanti si TH cell ini dia akan membantu menstimulate si T cytotoxic cell gitu. Jadi T helper ini dia punya banyak fungsi gitu ya. Dia bisa berfungsi untuk membantu aktivasi cytotoxic T cells yang dari awal sebetulnya juga bagian dari cytotoxic T cells hasil diferensiasi T cells naif gitu ya. Yang nantinya kalau T cytotoxic cells ini akan menginduksi apoptosis gitu. Jadi sama seperti kemarin kita belajar tentang NK cell gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini TH cells dia helper cells, T helper cells dia akan mengaktifkan makrofag gitu. Sehingga fungsi dari T helper cells ini lebih apa istilahnya fungsi memiliki fungsi untuk fagosite yang lebih baik gitu, seperti itu. Itu satu. Terus kemudian T helper cells ini juga dia memiliki fungsi terhadap B cell. Dia bisa mengaktifkan B cells dengan cara dia berikatan nih dengan si B cells ini. Nah, B cells ini nantinya dia akan berikatan dengan si T cell akan membantu mengaktifasi B cells pada saat B cell berinteraksi dengan ekstraselular antigen. Itu seperti itu. Jadi yang B cells yang berinteraksi dengan ekstraselular antigen yang dibantu oleh T helper untuk menjadi aktif gitu. Maksudnya seperti itu. Nanti si B cells ini dia akan proliferate dan differentiate menjadi plasma cell. Nah, pada akhirnya plasma cells ini yang akan memproduksi antibodi. Dan nanti si antibodi ini akan berikatan dengan antigen-antigen yang masih ada gitu. Jadi terbayang ya sequence atau serial dari innate menjadi adaptif. Adaptif di sini akan melibatkan T cells dan B cell. T cell sendiri itu ada T cell cytotoxic T cell dan helper T cell. Terus kemudian helper T cell memiliki fungsi untuk membantu stimulasi cytotoxic T cell dan juga membantu aktivasi B cells pada saat B cell berinteraksi dengan ekstraselular antigen. Gitu seperti itu. Dan terakhir seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kemudian tadi kita sudah berbicara tentang B cells gitu kan, plasma cell, terus kemudian sampai terbentuk antibodi. Sekarang kita lanjut ke cellular immunity. Kalau berbicara tentang cellular immunity, maka kita akan berbicara tentang T lymphocyte gitu, limfosit T gitu kan, atau biasa dikenal dengan T cell gitu. Untuk T cell ini dia berkembang atau matures atau matang di thymus. Dia dibagi menjadi dua, tadi juga sudah disampaikan, yaitu cytotoxic T cell dan helper T cells. Nah, helper T cells ini dia membantu mengenali antigen, gitu, seperti itu ya.
Kemudian ini sedikit kita recall apa yang kita sudah pelajari pada saat S1 gitu kan. Jadi anatomi dari lymphoid system, berbicara tentang lymphoid system itu merupakan collections atau kumpulan dari beberapa jaringan atau organ yang memiliki fungsi untuk memproduksi bahkan untuk mematurasi dari B atau T cell. Prinsipnya itu seperti itu gitu. Terus kemudian lymphoid system itu sendiri itu terbagi menjadi lymphatic vessel, secondary lymphoid organs, dan primary lymphoid organs. Nanti kita lihat atau kita recall apa sih yang dimaksud dengan secondary atau primary itu sendiri gitu. Jadi secara garis besar gambaran anatominya seperti ini gitu. Jadi ini terlihat sekali gitu bahwa lymphoid organ di dalam tubuh kita itu boleh dibilang dominan gitu. Dari tulang, terus kemudian lymph nodes gitu kan, tonsil, terus thymus, terus kemudian juga ada apa istilahnya mouth, mucosa alveolar lymphoid tissue, terus yang di paru-paru juga ada bronchus alveolar, terus salt, skin associated, jadi banyak sekali gitu. Jadi boleh dibilang ini ya organ yang cukup penting dalam tubuh kita gitu. Kemudian ini sedikit tentang primary lymphoid organs. Contohnya adalah bone marrow dan thymus. Dia lokasi di mana dia terdapat stem cell yang memang memproduksi si B atau T cell matur. B cells ini matures-nya di bone marrow, sedangkan T cell maturnya atau matangnya di thymus. Tapi sekali lagi, ini semuanya nanti kita harus tahu gitu. Pada saat dia matur, dia sudah bisa belum? Sudah bisa mengenali belum antigen dari luar gitu. Harusnya kalian bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya. Dan sekali si selnya ini matur, dia akan meninggalkan primary lymphoid organ dan migrate ke secondary lymphoid organ. Jadi sekali sudah matang gitu ya, T cell sama B cell, dia akan pergi deh tuh wandering atau jalan dari si primary ke secondary. Nah, yang termasuk secondary itu apa sih gitu. Jadi secondary prinsipnya adalah dia tempat di mana si B atau T cells ini akan mengencounter atau berfungsi melawan si antigen dari luar gitu atau antigen asing gitu ya, seperti itu. Nah, di mana saja sih tempatnya? Kalau yang secondary ini ada di lymph nodes, spleen, tonsil, adenoids, bahkan ada juga di appendix gitu. Dan juga ada juga organ situated strategically. Jadi beberapa organ yang memang sangat strategis sehingga dia masuk ke dalam secondary lymphoid, yaitu organ-organ yang memang pada akhirnya bisa menginitiate immune response gitu dari site atau tempat terinfeksi pertama kali gitu. Jadi mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini gitu. Jadi memang organ-organ tertentu yang lokasinya dekat dengan tempat infeksi, misalkan ya lymph nodes gitu kan. Kalau misalnya ada infeksi katakanlah di leher gitu ya, ada infeksi ini di leher atau sulit menelan gitu karena infeksi, ya biasanya lymph nodes-nya akan apa istilahnya membesar di area leher tersebut gitu, seperti itu. Dan berbicara tentang anatomi, ini ada yang kita kenal dengan lymphatic vessels. Jadi apa sih fungsi dari lymphatic vessel? Ini dia akan membawa si lymph ke seluruh tubuh gitu. Karena kan dia bentuknya vessel gitu ya, pembuluh gitu. Dia akan membawa itu gitu. Jadi dia makanya kalau misalnya kita baca lymph vessel itu dia masuk ke circulatory system gitu ya. Kemudian lymph ini kan dia masuk ke dalam vessel, terus kemudian akan masuk juga ke lymph nodes gitu. Jadi material seperti protein-protein ini akan di remove gitu. Sedangkan fluid atau yang cairan yang kosong, yang tidak ada yang
yang tidak ada proteinnya atau berkurang proteinnya, ini balik lagi ke dalam si pembuluh darah gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalau seandainya kita recall kembali apa yang kita pelajari pada saat S1, baik di anatomi makroskopik maupun di histologi dari limfoid organ. Sekarang kita berlanjut ke antigen. Tadi kan sudah kita belajar tentang antigen pada saat APC, terus kemudian kita juga sudah belajar kembali tentang anatomi dari limfoid organ. Nah, sekarang kita berbicara tentang antigen itu sendiri. Nah, antigen ini merupakan suatu molekul yang memang pengennya dielisit gitu oleh si tubuh kita gitu. Karena ini berbicara antigen yang asing ya. Kita nggak berbicara antigen yang memang dalam tubuh kita. Karena sebetulnya definisi antigen itu kan boleh dibilang ya untaian protein yang ada gitu. Jadi apa nucleotides lah gitu. Katakanlah nucleotides yang nantinya akan ditranslate menjadi protein gitu. Dan dalam tubuh kita tentu ini mengandung banyak antigen gitu. Tapi kita nggak bilang bahwa ini antigen dalam tubuh kita yang harus di-elicit gitu, atau yang harus dibuang atau di-eradicate, tidak gitu. Nah, jadi antigen ini maksudnya adalah antigen asing. Antigen ini bisa berupa protein atau polisakarida atau conjugates dari lipid. Misalkan protein berikatan dengan lipid menjadi lipoprotein, atau polysaccharides berconjugates dengan lipid menjadi glikolipid gitu, seperti itu. Tapi prinsipnya yang paling banyak antigen itu dalam bentuk protein ini. Kemudian antigen ini bisa masuk ke dalam tubuh dari environment, termasuk misalkan inhaled macromolecules. Jadi macromolecules, antigen dalam bentuk macromolecules yang diinhalasi seperti protein dari bulu kucing. Ini bisa menginduksi asma. Terus kemudian shellfish protein yang dimakan, diingest, itu muncul alergi, atau molekul yang diintroducekan di sekitar skin atau kulit. Misalkan pada kondisi splinter atau vaksin gitu kan, yang memang dimasukkan ke dalam subcutaneous katakanlah. Atau bisa juga exogenous antigen. Terus kemudian antigen ini juga bisa di-generate di dalam sel host itu sendiri gitu. Misalkan yang tadi contohnya gitu kan, yang endogenous antigens, misalkan protein encoded oleh viral genes yang memang menginfeksi suatu sel gitu, yang pada akhirnya dia bisa menyebabkan cancer cell gitu. Seperti itu ya. Atau bisa juga antigen yang katakanlah pada proses replikasi itu terjadi kesalahan gitu. Beberapa kali terjadi kesalahan yang pada akhirnya ini menjadi antigen gitu kan, karena struktur proteinnya sudah tidak sesuai lagi, sudah nggak benar, maka pengen dihancurkan. Tubuh sendiri itu mengenali sebagai antigen gitu, dan harus dihancurkan. Atau bisa juga pada teori kondisi-kondisi autoimmune disease gitu, di mana terjadi kegagalan tubuh antibodi itu mengenali antigen dalam diri sendiri, itu dianggap benda asing gitu, sehingga tubuh menghasilkan antibodi untuk mengeradicate itu. Itu juga masuk ke dalam endogenous antigen. Nah, sekarang sedikit saja kita berbicara tentang struktur antibodi, karena pada kuliah selanjutnya ini akan dibahas jauh lebih detail gitu. Jadi prinsipnya struktur antibodi ini bentuknya Y shape, bentuknya seperti huruf Y. Terus kemudian ini huruf Y, dia ada FAB regions dan FC regions. Nanti kita akan bahas lebih detail nanti. Sekarang sih hanya introduction saja gitu ya. Terus kemudian dia punya light change yang ini dan heavy change yang si kakinya gitu. Sedangkan si yang atasnya yang bentuk cabang ini yang kita sebut dengan light change. Terus kemudian di sini bagian yang paling ujung ini adalah bagian yang hanya bagian ini saja yang akan berinteraksi atau berikatan dengan antigen. Jadi ini kita sebut variable regions, ini yang di atas ini. Sedangkan yang ini constant regions. Jadi
dia akan sama. Sedangkan ini variable regions ya tentu disesuaikan dengan antigen yang nantinya akan berikatan gitu. Jadi sel kita ini sangat cerdas gitu ya. Dia bisa menghasilkan apa resep antibodi yang memang nanti akan spesifik apa istilahnya akan spesifik menyerang antigen yang nantinya akan masuk gitu. Seperti itu. Nah, sekarang sedikit kita akan belajar fungsi dari si antibodi ini gitu. Jadi kita akan lihat di sini ada fungsi untuk menetralisasi, jadi fungsi protektif antibodi terhadap antibodi antigen binding itu apa saja gitu. Yang pertama adalah netralisasi. Jadi prinsipnya di sini si antibodi ini akan berikatan atau akan menyerang si virus, dan virus ini dibuat supaya dia tidak berefek terhadap host gitu, terhadap tubuh dengan cara dia dinetralisasi. Kita lihat gitu ya. Ini yang tadinya situasi atau bentuknya seperti ini, dia dinetralize, terus kemudian si toksin ini dia akan berikatan sama si antibodi ini. Kenapa dia harus diikat? Supaya si toksin ini nggak akan berikatan ke yang lain gitu, misalkan ke protein yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau misalnya dia berikatan dengan protein di tubuh kita, bisa saja efeknya menjadi negatif terhadap tubuh. Jadi ini area-area yang katakanlah bisa berinteraksi itu sudah dimasking, sudah diikat oleh si antibodi yang dihasilkan. Jadi itu sifatnya neutralize. Terus kemudian dia juga ada fungsi untuk imobilisasi dan prevent terhadap perubahan. Jadi di sini antibodi ini akan berikatan nih. Kita bisa lihat misalkan bakteri yang memiliki flagel. Ini sengaja diikat nih sama si antibodi karena kita ketahui flagel itu kan fungsinya dia untuk mobilisasi dari si bakteri tersebut. Tapi pada saat dia berikatan, maka daya untuk mobilisasi itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali gitu kan, seperti itu. Terus kemudian ada juga dia memiliki fungsi untuk agglutination sama presipitasi gitu. Prinsipnya supaya si bakteri ini menjadi clumping gitu, akan berikatan satu sama lain sehingga ini akan mempermudah si antibodi atau makrofag ini memakan atau memfagosite gitu. Jadi dia membuat clumping gitu ya dengan mengaglutinasi seperti itu. Terus kemudian ini si antibodi ini juga berperan pada proses opsonisasi gitu. Jadi kemarin kan sudah belajar kita opsonisasi itu apa. Prinsipnya opsonin di dalam sel makrofag atau sel yang berfungsi untuk imun itu meningkat supaya terjadi proses fagositosis gitu. Seperti itu. Caranya seperti ini gitu kan, si microbes-nya dilikupi sama si antibodi sehingga proses opsonin itu lebih mudah gitu. Atau antibodi ini akan mengaktifkan komplement gitu. Jadi pada saat dia berikatan sama si bakteri, dia akan memanggil atau mengaktifkan si komplement ini sehingga terjadi inflamasi dan lisis si foreign cells ini gitu. Terus kemudian si antibodi ini juga bisa mengaktifkan reaksi antibody dependent cellular cytotoxicity dengan cara ini si si benda asing ini dilikupi oleh seluruh antigen, terus dia akan berinteraksi dengan NK cell untuk membunuh si sel asing ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita berbicara tentang antibodi. Tadi kan sudah berbicara tentang antibodi dalam artian antibodi yang dirilis oleh plasma cells. Sekarang kita spesifik berbicara tentang imunoglobulin. Pada saat kita berbicara tentang antibodi, ini bisa dibagi menjadi 5 kelas gitu. Jadi ada IgM, IgA, IgG, terus dan seterusnya, nanti kita lihat satu persatu gitu ya biar cepat. Jadi IgM ini diketahui sebagai first antibody. Jadi antibodi yang pertama kali muncul pada proses infeksi gitu. Kemudian
antibodi ini IgM ini berada di sirkulasi itu sekitar 5-13% dari antibodi di dalam tubuh kita. Strukturnya dia struktur pentamer, jadi ada 5 monomer unit yang bergabung satu sama lain. Terus kemudian dia ada di surface dari B lymphocyte yang pada kondisi ini dia sebagai monomer. Jadi yang pada kondisi atau pada lokasi di surface-nya, surface B lymphocyte ini bentuknya monomer. Jadi sekali lagi dia pentamer yang di ujung dari yang di permukaan si B lymphocyte itu bentuknya monomer. Kemudian untuk IgM ini hanya IgM ini yang bisa form atau dibentuk pada fetus, itu seperti itu. Terus kemudian kita lanjut ke IgG dan IgA. Untuk IgG dia yang paling banyak di dalam tubuh kita, ya karena IgM itu kan dia akut gitu kan, jadi beda dengan kalau IgG. IgG ini dia sifatnya kan dia yang kronik gitu. Kenapa dia banyak gitu ya? Karena dia ini dikenal juga sebagai antibody of memory gitu, seperti itu. Jadi memang dia kondisinya banyak, 80-85%, strukturnya monomer dan dia bisa cross ke plasenta. Gitu, seperti itu. Jadi masing-masing imunoglobulin ya kita ketahui memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian IgA. IgA ini banyak di secretions gitu kan. Ini sekitar banyak tisu yang bisa secrete gitu kan. Terus ini sekitar 10-13% di sirkulasi. Strukturnya pada serum dia sifatnya monomer, sedangkan yang disekret itu sifatnya dimer gitu. Misalkan di breast milk, mukos atau air mata dan juga saliva. Lanjut kita ke D dan E. Untuk D ini hanya sedikit, hanya kurang dari 1%, terus kemudian strukturnya dia monomer dan maturations dari antibody respon gitu. Dan yang terakhir IgE dia barely detectable in circulation, jadi sedikit di sirkulasi, strukturnya sama, monomer dan aktif untuk pada kondisi alergi. Gitu. Dia banyak pada kondisi reaksi alergi seperti itu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke clonal selections of lymphocytes. Pada produksi B cells atau plasma cell ini ada yang kita kenal sebagai clonal selections dari limfosit itu sendiri. Tapi prinsipnya adalah saya langsung ingin memperlihatkan di gambar saja gitu ya. Nanti untuk tulisan silakan kalian baca. Jadi ini stem cell, terus kemudian kita anggap ini si B cell gitu, terus kemudian ini B cells awal, ini tanda kutip gitu ya, B cells naif B cells karena di sini kita lihat dia belum berinteraksi dengan si antigen atau antibodi di sini. Tapi yang di sini dia tetap terjadi, kan selalunya kalau misalnya kita baca proliferate, differentiate gitu. Nah, sama di sini juga kita bisa lihat nih. Ini dari satu B cells ini akan berubah menjadi akan proliferate menjadi 2 B cell. Ini juga sama proliferate menjadi 2 B cells. Nah, di sini bedanya dengan yang ini dia akan berinteraksi dengan antigen nih. Kita bisa lihat, sedangkan ini kan nggak ada ceritanya. Nah, jadi kita fokus ke yang berinteraksi dengan antigen, sehingga tentu ini akan ada diferensiasi di sini, gitu ya. Di sini akan berinteraksi nih si antigen. Nah, jadi yang B cells yang sudah ada second opinion karena dia sudah berinteraksi dengan antigen, tadi kan di file di PPT sebelumnya juga si T helper cells ini membantu B cells yang berinteraksi dengan antigen gitu. Kan seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi yang di sini ini tanda kutip dianggap sebagai selected B cell gitu. Nah, di sini dia akan
mengklon karena dia akan differentiate terus gitu. Nah, ini kan akan terbawa terus nih materi si antigen X ini gitu. Jadi akan tercatat terus berproliferasi terus sampai akhirnya dia akan berdiferensiasi menjadi plasma cell. Dan apa yang terjadi dengan plasma cells? Maka plasma cells ini yang akan menghasilkan antibodi, yang antibodinya tentu akan spesifik dengan antigen X ini gitu. Jadi terbayang gitu ya, apa sih yang terjadi pada B cells pada kondisi dia terpapar atau terekspos dengan suatu antigen. Ini yang kita kenal dengan clonal selections dari limfosit. Seperti itu. Ini silakan baca sendiri prinsipnya seperti yang tadi saya sampaikan menurut gambar yang tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini berbicara tentang, sebetulnya ini sama saja gitu ya. Ini berbicara, kita bisa lihat ini kan antigen. Misalkan ada antigen dari luar, itu dari exogenous, dia berinteraksi dengan B cells. B cells di sini ada B cells reseptor. Kemudian antigennya ini akan masuk atau internalisasi dari si antigen tersebut. Terus kemudian si antigen ini akan didegrade, akan membentuk fragmen dari peptide, fragmen peptides-nya, peptida fragment, sorry. Kemudian apa yang terjadi? Pasca dia sudah menjadi fragmen, ini nanti si fragmen ini akan dipresentkan di surface B cell-nya gitu. Ini kita lihat nih. Misalkan ini akan dipresentkan, yang warna orange dipresentkan, yang warna kuning dipresentkan ke depan, semuanya dipresentkan ke depan. Terus kemudian di sini si T helpernya, T cells-nya akan berinteraksi ke ke fragmen yang memang dikenali oleh si T cell tersebut gitu. Kan kita terbayang gitu kan, si T cell sendiri ini kan juga sudah mengalami pengenalan terhadap antigen yang sama gitu kan sebelumnya gitu, dan sehingga dia nanti akan apa istilahnya berinteraksi sama si fragmen dari si virus tersebut gitu, seperti itu. Oke, nah sekarang jadi itu ya, gambaran yang ini gambaran lebih detail dari peran T helper untuk membantu aktivasi B cell pasca berinteraksi dengan antigen spesifik. Selanjutnya ini berbicara tentang primary response dari masing-masing imunoglobulin. Ini relatif clinical science gitu ya, sehingga implikasinya apa sih? Implikasinya apa kalau seandainya tubuh kita itu menghasilkan imunoglobulin gitu, seperti itu. Ini periodenya si antigen ini 10 sampai 20 hari terjadi sebelum before antibody detection di blood gitu. Jadi sebetulnya proses-proses ini nih sudah terjadi gitu ya. Hanya saja nanti di akhir baru istilahnya di dalam darah itu bisa detect gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat gitu concentrations dari antibody. Ini bisa hari sampai months, terus kemudian days sampai months. Ini terlihat bahwa prinsipnya sih di sini kita ingin memperlihatkan bahwa pada kondisi primary response, ini primary gitu ya, maka yang pertama kali muncul sebentar. Oke. Yang pertama kali muncul tentu si IgM gitu. Kita bisa lihat gitu. Ini IgM akan muncul, terus kemudian IgG akan menyusul gitu. Lalu apa yang terjadi nih kalau seandainya secondary response dia reinfeksi gitu ya. Pada reinfeksi tentu si IgM ini dari awal dia nggak akan lebih tinggi dibandingkan IgG. Prinsipnya sih seperti itu saja gitu. Jadi pada saat dia terinfeksi yang kedua kali, dan kita ketahui pada infeksi awal IgG itu kan sudah muncul gitu, beberapa hari pasca infeksi awal IgG itu sudah muncul gitu, sehingga pada saat reinfeksi pada secondary response IgG ini akan meningkat lebih tinggi, seperti itu ya. Ini seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian juga ini juga sama prinsipnya.
di sini ingin memperlihatkan gitu, kalau seandainya ini B cells ini kalau seandainya dia tidak dipergunakan, dia akan apoptosis gitu. Tapi kalau misalnya dia berinteraksi nih atau berikatan sama si antigen, dia akan proliferasi terus-menerus gitu, sama seperti yang gambar-gambar sebelumnya. Nah, sekarang di sini kita ingin belajar tentang atau berdiskusi tentang class switching gitu. Jadi istilahnya mungkin nggak ya si apa istilahnya IgM ini differentiate atau switching menjadi IgG gitu. Maka kita bisa lihat di sini. Nah, prinsipnya di gambar ini gitu. Kalau seandainya ini dia kan proliferate IgM jadi IgM lagi tapi pada kondisi tertentu si plasma cells itu bisa secrete ke jenis yang berbeda gitu, tipe imunoglobulin yang berbeda. Tapi biasanya dia akan berubah menjadi IgG gitu. Jadi prinsipnya si plasma cells ini kalaupun dia berubah dari IgM, dia akan berubah switching menjadi IgG. Prinsipnya seperti itu. Kemudian B cells juga memiliki kemampuan untuk memorizing atau memori gitu. Jadi di sini dikatakan pada kondisi dia class switching yang tadi misalkan dari M menjadi G, dia akan produce IgG antibody karena kita ketahui juga IgG ini merupakan antibody of memory gitu, seperti itu. Terus kemudian IgG antibody ini dia bisa bersirkulasi di dalam tubuh dalam tahunan untuk melindungi tubuh terhadap antigen spesifik seperti itu. Jadi memang IgG ini dirancang spesifik gitu untuk antigen atau infeksi tertentu. Misalkan IgG-nya dengue, ya dia nggak bisa menyerang untuk penyakit influenza gitu. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi. Apa yang tidak dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa bisa berkontak langsung pada saya baik melalui WA maupun email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.